Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan ayyudahi falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Yang terhormat Sohibul Bait Pak Haji Safirin sekeluarga besar, selaku tuan rumah, selaku ketua pengajian RT 11, selaku juga ketua RW 05 Kelurahan Bentiring Rawa Makmur Permai. Ya berarti fokus Bapak Ibu itu kan, walaupun sambil main HP dengar berarti kan. Yang kami hormati Ibu kita Ketua RT 11 Kelurahan Rawa Makmur Permai. Yang kami hormati Ustadz Masuri, para tokoh yang ada di RT 11, seluruh Bapak Ibu, para orang tua kami yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sebab Allah pertemukan lagi kelak kita di surganya. Karena kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya hadir mencari ilmu, cak kita kok, maka Allah mudahkan pula langkahnya kelak masuk ke surga. Man kharaja min baiti fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji, kata Nabi. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, cak kita kok Pak, keluar rumah niat pengajian tuh cari ilmu, maka kata Nabi dia dapat pahala jihad di jalan Allah sampai balik ke rumahnya. Maka seandainya kita mati belum sampai rumah, Bapak Ibu, mati kita berarti mati syahid. Tidak ada yang berani amin, takut mati nampaknya kan. Selanjutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, jamaah semuanya yang kami hormati. Malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 11 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Tinggal hitungan pas sebulan lagi, 10 Zulhijjah. Ikut tadi 10 Zulhijjah, maghrib tadilah masuk 11 Zulhijjah. Artinya pas 1 bulan lagi kita masuk tanggal 10 Zulhijjah, hari raya kurban, hari raya nahar, atau hari nahar, atau juga disebut hari raya haji. Maka tema kita Bapak Ibu berkaitan tentang kurban. Dan kelak kita hubungkan juga dengan akikah. Karena selalu pertanyaan itu berulang-ulang. Selalu ditanyakan, boleh tak kurban tapi belum akikah? Itu pertanyaan tiap tahun tuh. Oh, tak sah katanya kalau kurban tak akikah. Mana duluan, kurban
Atau akikah, duitnya cuma ada seekor. Kalau kurban, berarti tidak akikah. Kalau akikah, berarti tidak kurban. Mana yang lebih utama? Nah, itu yang nak kita bahas, Bapak Ibu, satu-satu. Jadi, kurban kita bahas, itu sejam, akikah sejam. Berarti total 2 jam. Cak mana Bapak Ibu setuju? 2 jam? Setuju nih ya? Setuju. Ibu setuju? 2 jam? Bapak? Oh, Bapak nur Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, pertama kita bahas secara ringkas. Insya Allah tidak nyampe 2 jam. Setengah jam aja. Kelak kita buka tanya jawab. Pertama akikah. Akikah itu Bapak Ibu perintahnya dalam hadis. Jadi perintah akikah itu ada di hadis. Hadis itu adalah perkataan Nabi. Jadi kata Nabi, kullu ghulamin rahinatum bi aqiqatihi. Setiap anak itu terlahir, kata Nabi, dalam kondisi tergadai. Siapapun anaknya. Maka kata Nabi, Nabi ajarkan cara nebus gadaian itu ada 3 dari hadis kau. Tuzbahu anhu yauma sabihi. Kata Nabi, potonglah hewan kelahiran dari kelahiran anak itu di hari ke-7. Jadi yang kita sebut akikah. Jadi kata Nabi, setiap anak itu lahir tergadai. Maka tugas kita orang tua, yang itu berarti haknya anak, potong hewannya di hari ke-7. Iko sunnah. Bagaimana cara menghitung hari itu Pak Bu? Hari 7 itu, kalau tadi iko hari Kamisnya lahir, maka hari Kamis itu hari pertama. Berarti besok Jumat hari kedua. Berarti Sabtu hari ketiga. Berarti pas hari ke-7 itu hari Rabu. Berarti hari Rabu hari ke-7 potong anaknya. Potong hewannya maksudnya. Potong hewan. Itu hari ke-7. Bagaimana hari ke-7 belum ada duit, belum mampu orang tua? Maka tambah lagi 7. Al-aqiqatu bisab'in au arba'asyara au ihda wa isri. Akikah itu hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Jadi kalau di hari ke-7 orang tua tidak ada duit untuk beli kambing, maka boleh akikah itu tambah 7 hari lagi, hari ke-14. Seandainya hari 14 juga belum ada duit, tambah lagi hari ke-21, tambah 7. Udah. Bagaimana hari ke-21 belum ada juga duit orang tua? Udah. Tidak usah lagi tambah 7 seterusnya. Karena sunnahnya cuma 7 sampai boleh 21. Habis itu tidak mampu. Pokoknya kapan mampu, tunailah akikah. Tidak usah lagi ngitung-ngitung hari. Bahkan anak sudah besar boleh dah akikah. Pendapat ulama boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan akikah itu cukup sebelumnya sampai akil balik. Tapi ulama lain boleh akil balik, boleh akikahkan. Kalau memang baru mampunya di situ. Itu Pak Bu. Atau bahkan ada pendapat bahkan. Kita dulu Bapak Ibu belum diakikahkan orang tua kita. Dulu orang tua kita mungkin miskin. Dulu orang tua kita tidak ngerti ilmu agama kok. Kita lahir bahkan lah gedang. Kalau tua-tua lah datuk-datuk, nenek-nenek belum diakikahkan. Orang tua kita meninggal. Ada pendapat, itu bukan hadis. Ada pendapat Syekh Abdullah Nusi Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Di situ disebutkan salah satunya boleh ngakikahkan diri sendiri sebagai cara anak berbakti ke orang tua, walaupun sebenarnya akikah itu tugas orang tua, bukan tugas anak. Artinya sebagai adab anak kepada orang tua, nyo akikahkan dirinya sendiri. Nyo ambil alih tugas itu. Walaupun lah datuk-datuk, nyo akikahkanlah diri sendiri. Tapi kalau lah akikah lah datuk-datuk nenek-nenek, tidak usah lagi pakai marhaban. Apalagi pakai dibuai. Marhaban. Orang pikir cucunya yang dibuai. Rupanya pas tengok datuknya dalam buayan itu. Maka tidak usah. Cukup syariatnya aja. Apa syariat dari akikah? Potong kambingnya, masak dagingnya, bagikan ke tetangga, bagikan ke fakir, bagikan miskin. Selesai. Itu aja syariat dari akikah. Bagaimana kalau kita tidak akikahkan diri sendiri? Ya memang tidak ada apa-apa. Karena hukum akikah tidak wajib. Akikah itu sunnah muakkadah. Tugas orang tua, bukan tugas anak. Ketika orang tua tidak mampu, gugur tugas itu. Karena tidak mungkin Allah memberikan beban kecuali kita sanggup. La yukallifullahu nafsan
illa usaha. Seandainya orang tua tidak mampu, juga tugas itu gugur dan tidak berdosa. Karena akikah pun hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sebaliknya, bagaimana orang tua mampu tapi tidak mengakikahkan? Orang tua piti banyaknya kayo, tapi tidak akikah karena hukumnya sunnah. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan, yuhramu syafa'atuhu. Kalau orang tua mampu ngakikah tapi tidak nyakikahkan, anak itu kelak bisa jadi terhalang untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya, walaupun tidak berdosa. Karena tadi anak itu tergadai, maka ditebus gadainya satu, potong hewannya di hari ke-7. Sunnahnya hari 7 sampai boleh 21. Selebihnya tidak, kapanpun, tidak usah lagi hitung hari. Tidak juga gugur tugas orang tua. Mau diambil alih oleh anak, boleh. Tidak pun diambil alih anak juga boleh. Yang kedua, Bapak Ibu, apa kewajiban kita orang tua dengan lahirnya anak? Kata Nabi, wa yukhlaqu ra'sah. Cukur rambutnya. Cukur rambutnya, gundul di hari ke-7. Sunnahnya lagi apa Pak Abu? Timbang rambutnya. Oh, berapa berat dari rambut tadi? Oh, ada 0,5 kilo. Berarti lebih dengan rambut anakku tadi. Misal, 0,5 gram. Tidak ada yang 0,5 kilo ya, Nek, ya. Nampaknya tidak ada yang terjadi. Kecuali mungkin kalau lahir Cak Ahmad Albar itu mungkin kan rambutnya. Tapi nampaknya tidak. Jadi mungkin 0,5 gram. Nah, kemudian dari berat rambut 0,5 gram itu, samakan berapa harga perak 0,5 gram. Jadi bukan emas, perak. Oh, harga 0,5 perak itu 0,5 gram itu 100.000. Sedekahkan senilai perak 0,5 gram. Itu sunnah. Bagaimana kalau tidak ada duit? Ya udah, tidak usah timbang, tidak usah sedekah, cukup cukur rambut. Kemudian yang ketiga, apa tugas orang tua yang menjadi hak anak? Wa yusamma, kata Nabi. Kasih nama yang baik. Kasih nama yang elok. Nah, dari situ Bapak Ibu, salah kalau kita ngecek apalah arti sebuah nama. Iko Nabi perintahkan kasih nama yang baik. Nama yang baik itu maksudnya apa? Mengandung doa. Sehingga setiap orang tua manggil nama anak, di situ ada doa. Nama yang baik dan mesti dalam Al-Quran. Karena belum tentu ada nama dalam Quran itu baik. Contoh, di Quran itu ada nama Fir'aun. Ada di RT 11 kasih nama anak Fir'aun. Korun. Ada Lahab. Bahkan surat Al-Lahab. Ada Haman. Itu kan namanya ada dalam Quran disebut. Tapi belum pernah terdengar ada orang ngasih nama itu. Artinya apa Bapak Ibu? Nama yang baik itu tidak mesti dalam Quran. Tapi setidaknya nama yang baik itu mengandung doa. Sehingga dari doa itu, nama itu orang tua kelak manggil. Sehingga itu jadi doa untuk anak. Kebaikan untuk anak. Maka kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummati. Doanya orang tua untuk anaknya sama mustajabnya sebagaimana doanya para nabi untuk umatnya. Nah, itu Bapak Ibu berkaitan dengan akikah. Jadi, akikah itu sunnah muakkadah, tugas orang tua. Lahir anak lanang, sunnahnya 2 ekor kambing potong. Anak tina maksudnya 1 ekor. Bagaimana anak lahir lanang? Tapi duit tidak mampu, tidak ada 2 ekor. Cuman cukup 1 ekor. Boleh tidak akikah anak lanang cuman 1 ekor kambing? Boleh, kalau memang mampunya 1 ekor. Sebagaimana Nabi mengakikahkan Hasan Husain. Nabi pernah mengakikahkan Hasan Husain. Ana Rasulullah SAW akka Hasan wa Husain kabsan. Nabi pernah mengakikahkan Hasan Husain 1 ekor. Hasan lanang, Husain lanang, tapi 1 ekor. Wah, ikut jadi dalil. Boleh mengakikahkan walaupun anak tu lanang 1 ekor kambing. Kalau memang mampunya 1 ekor. Sunnahnya apa? Segerakan. Jangan, kelak duit baru 3 juta. Kelak lah terkumpul 2 ekor kambing. Kelak aja akikah. Maka lebih baik segerakan akikah walaupun hanya 1 ekor. Ikut Pak. Bagaimana kelak ada duit? Bulan depan ada lagi duit. Tidak usah lagi beli 1 ekor. Cukup aja sekali itu. Itu Bapak Ibu. Nah, itu berkaitan akikah. Dan tadi jadi dalil, Nabi mengakikahkan Hasan Husain. Hasan Husain itu bukan anak Nabi, tapi cucu Nabi. Oh, itu jadi dalil,
ketika orang tua tidak mampu mengakikahkan anaknya, boleh tugas akikah itu diambil alih oleh datuk kek nenek. Sebagaimana Nabi mengakikahkan Hasan Husain. Nah, selesai rupanya kaji kita akikah. Tidak nyampe sejam rupanya ke Pak. Kini kita masuk yang kedua, kurban. Jadi perintah akikah tadi di hadis, perintah kurban itu langsung dari Allah dalam Quran. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Iko dalil kurban. Sungguh kata Allah, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi Allah kasih tahu Pak, biar kita sadar. Kami kata Allah sudah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Itu Pak Bu. Jadi Allah kasih tahu sebelum Allah perintahkan kita sholat dan berkurban dari ayat Iko, surat Iko. Allah kasih tahu, akulah ngasih nikmatmu yang banyak. Maka dari nikmat yang banyak itu apa tugas kita? Syukuri. Cara bersyukur satu sholat. Maka Bapak Ibu, Iko jadi dalil. Ternyata sholat yang kita tunaikan. Sholat itu bukan hanya sebatas kewajiban. Sholat itu bukan hanya sebatas kebutuhan. Tapi sholat itu ternyata sebagai ungkapan bersyukur kita ke Allah. Itu buktinya, kami telah berimu nikmat yang banyak, maka sholatlah kata Allah. Artinya bohong kalau ada orang mengaku bersyukur ke Allah, tapi tidak sholat. Maka orang bersyukur itu buktinya apa? Nya sholat. Fasalli. Yang kedua, wanhar. Kurban. Itu Pak. Maka dari sikap Bapak Ibu, perintah Allah sholat dan berkurbanlah. Maka sholat, siko disebut dalam tafsir itu bukan hanya sholat 5 waktu kita yang wajib, tapi sholat idnya, sholat hari raya. Dan berkurbanlah. Nah dari siko Bapak Ibu, ulama berbeda pendapat memahami hukum kurban. Pendapat ulama pertama, mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Tapi bagi yang mampu. Artinya, kurban itu wajib bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib kurban. Kalau wajib bagi yang mampu, kalau ada orang mampu berkurban tapi tak mau berkurban, maka berdosanya. Menurut Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 3 mazhab itu jumhur mayoritas. Hukum kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai wajib. Artinya kalau sunnah muakkad, tidak berkurban, tidak berdosa. Walaupun ada duit. Walaupun ada duit, tidak berkurban, tidak berdosa. Tapi disindir ke Nabi Bapak Ibu. Man wajada sa'atan ayyudahi, falam yudahi, fala yakrabanna musallana. Apa kata Nabi? Siapa yang mampu berkurban, tapi tidak maunya berkurban. Mampu berkurban, piti ada. Tapi tidak mau berkurban. Apa kata Nabi? Fala yakrabanna musallana. Jangan dekati tempat sholat kami. Pergi. Artinya, kurban itu perintah Allah. Walaupun itu perintah Allah yang dihukumkan sunnah muakkadah. Tapi kalau tidak mau berkurban padahalnya mampu. Sholat perintah Allah, kurban perintah Allah. Tidak usah dekat tempat sholat kami. Artinya, pergi situ. Marah berarti. Nabi menyindir ke Pak. Nah dari sikap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukum kurban itu ada 2 pendapat ulama. 1, wajib. Tapi syaratnya bagi yang mampu. Ukuran yang mampu itu apa Pak? Di sikap ulama berbeda lagi. Jadi dikiaskanlah kayak zakat fitrah kemarin Pak, bulan puasa, zakat fitri. Zakat fitri itu kan diantara orang yang wajib bayar zakat fitri itu siapa? Yang memiliki kelebihan makanan sampai hari raya Idul Fitri. Jadi kalau Lebaran besok masih ada ambo makan, wajibnya bayar zakat fitrah. Walaupun mungkin yang menerima zakat fitrah. Dia dapat zakat fitrah dari tetangga, dapat dari musola, dapat dari masjid, dapat dari sana. Banyak akhirnya zakat fitrahnya yang menerima. Berartinya memiliki kelebihan makanan sampai hari raya. Berartinya wajib juga bayar zakat fitrah. Jadi kalau memiliki kelebihan sampai Idul Fitri. Begitulah juga kurban itu wajib bagi yang mampu. Ukuran mampu itu apa? Kalau Pak Bu,
punya duit seharga seekor kurban. Katakanlah harga hewan kurban di Siko berapa Pak Haji? 2,5 juta. Murah nih 2.500.000 Pak Haji. Enggak rasanya berkurban di Siko berarti. Jadi 2.500.000. Jadi artinya kalau ada Bapak Ibu PT 2.500.000. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari motong terakhir. Hari motong terakhir kapan Pak Bu? 13 Zulhijjah. Duit itu 2.500.000 simpanan ibu bapak ada. Tidak terpakai untuk bayar utang. Tidak terpakai untuk kebutuhan pokok. Itu disebut kategorinya mampu. Ada duit 2.500.000 satu hewan kurban. Duit itu tidak terpakai sampai kelak tanggal 13 Zulhijjah. Utang tidak ada. Karena memang tidak berutang. Kemudian kebutuhan pokok ada. Ada pos yang lain PT-nya. Nah, itu disebut mampu. Nah, menurut Imam Hanafi, wajibnya berkurban. Menurut Imam Hanafi. Tetapi Bapak Ibu, menurut Imam Syafi'i tadi, Imam Maliki, Imam Hambali, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya walaupun yang mampu berkurban, tapi tidak berkurban, memang tidak berdosa. Karena sunnah. Tapi tadi ada hadis disindir kayak Nabi. Tidak usah dekati tempat sholat kami. Itu sindiran Nabi itu Pak. Karena kenapa? Nabi itu memang setiap tahun berkurban. Jadi Nabi itu setiap tahun berkurban. Bahkan ada riwayat, Nabi pernah sekali berkurban itu Bapak Ibu 100 ekor unta. Ya Allah. Nabi seorang Pak. 100 ekor unta. Berarti kaya Nabi itu. 100 ekor unta. Itu rasanya ada Bapak Ibu yang pernah kurban 100 ekor unta. Karena untonya memang tidak ada di Siko kan. Tapi taruhlah kambing. 100 ekor kambing rasanya tidak. Iko Nabi 100 ekor unta dalam 1 tahun. Sekali kurban. 60 ekor Nabi potong ke tangannya sendiri. Sisanya Nabi serahkan ke Ali bin Abi Thalib untuk ngurusnya. Nah Ali, kau yang kita sebut panitia gini. Nah iko Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berkaitan dengan hukumnya. Disimpulkan juga kata ulama. Hukum sunnah itu mana? Karena ada hadis. Iza dakhalal ashru. Kalaulah masuk 10 pertama Zulhijjah. Artinya, lah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Bapak Ibu, hari itu tanggal 11 Zulhijjah. Berarti tinggal 18 hari lagi. 1 Zulhijjah. Berarti sekitar tanggal 28 Mei. Kita lah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Maka kata Nabi, kalaulah masuk tanggal 1 Zulhijjah, wa aroda ahadukum ayyudohi, dan ada di antara kalian yang mau berkurban, fala yamassa min sya'ri. Jangan potong rambutnya. Kata Nabi. Jangan potong rambutnya. Wala min basari. Dan juga jangan potong kukunya. Syai'an. Sedikit pun. Iko jadi pelajaran Bapak Ibu. Bagi. Dengar Pak Bu. Bagi yang mau berkurban. Tuh Pak Bu. Kalaulah masuk tanggal 1 Zulhijjah, diperintahkan Nabi, jangan potong rambut, jangan potong kuku, atau segalalah yang ada rambut di tubuh. Sampai hewannya disembelih. Nah, jadi kalau nak motong kurban, nak motong rambut, motong kuku, kalau kita berkurban tahun ini, sebelum tanggal 1 Zulhijjah, potonglah. Karena kan lama jaraknya 10 hari itu. Siapa yang tidak boleh motong? Yang berkurban aja. Misal yang berkurban atas nama suami. Maka istri boleh potong rambut, potong kuku, anak boleh. Yang nama yang berkurban itu aja yang tidak boleh. Apa hukumnya kalau kita masih potong? Kemarin lupa motong. Kalau panjang nian. Nak berkurban. Masih lama kak kambing nak dipotong. Maka boleh motong cuman makruh. Tidak sampai haram. Maka sunnahnya jangan potong. Sunnahnya Pak Bu, jangan potong. Tapi kalau nak dipotong, tidak sampai haram. Cuman makruh litanzih, dibenci. Nah, maka diingat-ingatkan Bapak Ibu yang berkurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut, kalau lah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Baru boleh motong, hewannya disembelih. Nah, itu Pak Bu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan menurut Imam Syafi'i,
kurban itu sunnah kifayah. Jadi ada istilah fardu kifayah, ada istilah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Dia sunnah yang tercukupkan dalam satu keluarga cukup seekor. Menurut Imam Syafi'i. Walaupun nggak banyak duit. Jadi menurut Imam Syafi'i, kurban itu ibadah yang disebut sunnah kifayah. Dalam satu keluarga cukup seekor. Sudah. Gugur tugas-tugas keluarga yang lain. Sunnah kifayah. Artinya Bapak Ibu, tidak boleh kita ngecek. Awak orang kayo. Tapi kurban cuma seekor. Ya memang sunnahnya cukup seekor. Tidak usah dipaksakan. Tapi kalau nak setiap orang berkurban, suami berkurban, bini berkurban, anaknya berkurban, anak nomor 2 berkurban, boleh, tentu itu lebih utama. Tapi kalau nak berkurban cukup seekor untuk satu keluarga besarnya, cukup, sudah kifayah, sudah cukup. Nah, ika Bapak Ibu tentang bagaimana pembagian dari hukum itu. Nah, kini masuk pembagian daging. Boleh tak Bapak Ibu kita makan daging kurban yang kita kurbankan? Boleh tak Bu? Makan daging kurban? Ibu boleh, Bapak boleh tak? Hah? Agak ragu-ragu nampaknya Bapak. Ibu boleh? Bapak boleh? Tidak boleh, Pak. Jadi yang berkurban tidak boleh makan daging kurban. Kecuali dimasak dulu. Jadi jangan langsung dimakan. Masak dulu maksudnya, Pak. Jadi kalau kurban itu Bapak Ibu nazar. Kurban nazar. Nazar itu kan berjanji ke Allah dalam kebaikan kalau hajatnya dikabulkan. Nyo nak melakukan apa amalan ritual. Misal Bapak Ibu, kalau tahun niko ambo jadi polisi. Ambo nak kurban tahun niko. Iko namanya nazar. Tahun niko anaknya lulus jadi polisi. Maka kurban tadi yang hukumnya sunnah berubahlah menjadi wajib. Maka berdosanya kalau tidak berkurban. Itu bedanya Pak. Iko kesebutnya kurban nazar. Nah kalau kurban nazar Bapak Ibu, tidak boleh kita ngambil dagingnya sedikit pun. Nah, kalau kurban nazar, tidak boleh ngambil. Mana jatah ambo? Tidak boleh. Sedikit pun sedekahkan. Kalau kurban itu nazar. Bagaimana kalau kurban itu bukan nazar? Kita tidak ada bernazar. Memang tiap tahun kurban. Boleh tak peserta kurban kok? Kita yang berkurban kok ngambil dagingnya? Yakin? Bapak? Nampaknya banyak golput Bapak. Kayo. Boleh Bapak Ibu. Coba Bu. Jadi boleh yang berkurban ngambil daging kurban jatahnya. Bahkan sunnah. Coba. Bahkan sunnah kita yang berkurban ngambil daging kurban. Mana dalil yang membolehkannya? Quran surah Al-Hajj ayat 36. Dan ikolah yang disebut juga oleh Imam Syafi'i. Pembagian daging kurban itu Bapak Ibu ada 3. 1/3 berarti untuk yang berkurban. Peserta kurban berarti. Yang kedua, pembagian 1/3 yang kedua untuk orang-orang kaya yang disebut hadiah. Dan pembagian 1/3 yang ketiga, itu disebut pembagian kurban untuk orang miskin yang disebut sedekah. Dalilnya Al-Hajj tadi ayat 36. Fakulu minha. Makanlah dari daging kurbanku. Kemudian apa Allah perintahkan? Wa at'imul qani. Berilah makan, kasih kepada orang yang tidak minta-minta. Artinya orang kaya. Maka orang kaya itu boleh tak dapat daging kurban, Pak Bu? Boleh. Walaupunnya kaya. Itu dalilnya. Beri makan kepada orang yang tidak minta-minta. Artinya orang kaya. Maka daging kurban boleh diberikan kepada orang kaya. Dan yang ketiga, kata Allah, wal mu'tar. Beri makan juga kepada orang yang minta-minta, artinya orang miskin. Maka pembagian daging kurban itu dibagi 3 dari ayat ke 4.
Satu, boleh kita makan sebagai peserta kurban. Dua, boleh diberikan kepada orang kaya, namanya hadiah. Ketiga, diberikan kepada orang miskin, namanya sedekah. Maka sepertiga daging kurban tu Bapak Ibu untuk kita, sepertiga hadiah untuk orang kaya, sepertiga hadiahkan untuk sedekahkan untuk orang miskin. Misal Bapak, kita kurban kambing. Kambing itu ada beratnya 9 kilo. Berarti berapa jatah kita yang berkurban Pak Bu? Maksimal 3 kilo. Maksimal. Karena kan 9 kilo tadi. 9 kilo bagi 3 berarti 3. Maksimal berarti 3 kilo untuk kita yang berkurban. 3 kilo hadiahkan boleh kasih ke orang kaya. 3 kilonya sedekahkan kasih ke orang miskin. 3 itulah pembagian daging kurban. Kalau kurban itu bukan nazar. Ya Pak Bu? Ya Pak Bu? Nah, itu yang juga yang diamalkan, yang disebut oleh Imam Syafi'i, pembagian hewan kurban itu sepertiga yang berkurban, sepertiga hadiahkan, sepertiga sedekahkan. Nah, itu Pak. Kemudian Bapak Ibu, bolehkah panitia ngambil jatah kurban? Panitia kurban? Mana panitianya Pak Haji? Belum ada. Boleh tak panitia kurban ngambil jatah kurban? Boleh. Lah orang kaya aja tadi boleh ngambil. Apalagi panitia. Tapi, itu Pak Bu. Tapi, ada tapinya. Kalau panitia itu ngambil daging kurban sebagai upahan, nah itu tidak boleh. Panitia ngambil upahan, mana upah? Dibedakanlah kupon panitia. Kupon panitia warna pink. Yang tidak panitia berarti tidak dapat kupon pink. Dengan kupon pink kau panitia dapat daging kurban khusus. Berarti kau namanya upah. Artinya tadi Bapak Ibu, bolehkah panitia kurban dapat jatah daging kurban? Boleh, sebagaimana orang kaya. Walaupun panitia itu orang kaya. Namanya tadi hadiah, sepertiga. Tetapi panitia tidak boleh ngambil daging kurban sebagai upahan. Nah, itu Pak. Mana bukti kalau upah? Kuponnya itu khusus, kupon panitia. Itu jelas, itu berarti upah. Bukan berarti panitia tidak boleh menerima upah. Mana ada orang nak kerja kalau tidak diupah. Lita-lita aja diupah tidak. Maka boleh diupah panitia, tapi bukan upah dari daging kurban. Upahnya dari mana? Itu yang diajarkan Ali. Nabi kurbankan tadi 100 ekor onta Pak, dalam hadis. 60 ekor Nabi potong, sampai 10-nya Nabi serahkan ke Ali. Ali, urus kurban kau. Nah, Ali kau yang kita sebut panitia zaman kita kini. Aiko Pak. Karena kalau zaman dulu Bapak Ibu, tidak ada cak kita kurban waktu Nabi dekat sahabat. Tidak ada dikoordinir oleh pengurus masjid, pengurus musola. Tidak ada dibentuk panitia kurban zaman Nabi itu tidak ada. Kurban itu cak mana zaman Nabi, zaman sahabat. Nabi balik sahabat dari sholat Id, baliknya ke rumah, potongnya hewan. Bagikan. Jadinya motong dewek di rumahnya. Nah, kalau kita kini kan enak. Manjo kita kok Pak. Kurban tidak usah repot. Cukup setor PT 2.500.000 ke panitia. Terima beres. Jadi memang zaman Nabi itu tidak ada panitia-panitiaan kurban. Zaman kita kok. Artinya untuk menolong orang yang mau ibadah kurban. Coba bayangkan kalau ibadah kurban itu sama cak dulu. Mikir kita. Nak balik kelak. Mana nak nyari kambing. Kan panitia itu kerjanya luar biasa Pak Bu Brek. Nak nyari kambing atau nak nyari sapi. Iyo kalau ada di kota. Di dusun jauh. Belum letaknya ninggalkan kerjaannya. Balik lagi ke Bengkulu. Sapi datang pula. Kalau nyo datang pagi lemak. Datang malam. Nak jagonyo pula. Kalau dimaling orang. Nak kasih makannya. Kemudian belum lagi ngikeknya. Betapa banyak video-video tu panitia kena tendang sapi. Iya kan Pak Abu? Nak balik dak lemak ke sapi tu. Kan itu, belum lagi merobohkan, belum lagi nak nguliti, nak nyincang-nyincang. Itu bukan lemak kerja panitia. Kerja yang saya ikut, di zaman sahabat yang kurban itu ngerjakan sendiri. Dengan keluarganya. Tidak ada panitia. Nah kita kok enak.
terima beres. Serahkan piti, terima beres. Panitia yang letak. Maka tentu boleh tak panitia itu dapat upah? Boleh. Tapi upah tidak boleh diambil dari daging kurban. Tapi bukan berarti panitia tidak boleh dapat daging kurban. Bolehnya dapat daging kurban sebagaimana orang kaya. Tapi bukan, jangan disebut itu upah. Nah itu Pak. Maka Ali kata Ali, aku keluarkan dari kantongku sendiri. Untuk upah tukang jagal. Kepada tukang jagal. Panitia bahasa kita. Maka dari situ Bapak Ibu, panitia kurban boleh ngambil minta upah. Tapi upahnya bukan dari hewan kurban. Maka lebih aman kurban tu kasih upah dari duit. Entah mungkin dari musola, entah dari masjid, entah dari peserta kurban. Maka boleh Bapak Ibu ada di masjid itu buat misal kurban tahun ini 2.500.000. Akadnya dipisah. 2.400.000 untuk hewan kurban, 100.000 untuk upah panitia. Boleh tak saya itu Pak Bu? Boleh. Kalau upah itu bukan dari daging kurban, boleh. Jadi Bapak Ibu, siapa yang nak berkurban ke kami, ke panitia, totalnya 2.500.000. Tapi dari 2.500.000, akadnya 2.400.000 iko untuk hewan kurban, 100.000-nya untuk kelengkapan, untuk beli asoy, untuk beli terpal, termasuk upah panitia. Boleh. Jelas akadnya. Itu Pak. Jadi boleh minta upah ke peserta. Boleh. Yang tidak boleh ngambil upah dari daging kurban. Itu Pak. Kemudian Bapak Ibu ada hadis Nabi. Man ba'a jildata udhiyati fala udhiyatalah. Siapa, kata Nabi, yang menjual kulit dari hewan kurban sembelihan, menjual, maka tidak ada kurban baginya. Kau perlu hati-hati Pak. Siapa yang menjual kulit Pak dari hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Artinya Bapak Ibu, kurbannya tidak disebut ibadah kurban. Cuman disebut sedekah sembelihan biasa. Hati-hati kau Pak Bu. Siapa yang tidak boleh jual kulit? Pertama yang tidak boleh jual kulit itu tentu peserta kurban itu sendiri. Jadi kalau zaman sahabat kan nyomotong dewek, maka kurban nyomotong dewek. Tidak boleh tentu nyomotong dewek kemudian jual kulit. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena namanya berkurban itu Bapak Ibu, kita sudah niatkan kurban itu sebagai bentuk ritual sedekah kita. Masa kita lah sedekah, habis itu kita ambil sebagian untuk kita jual. Maka tadi kata Nabi, tidak ada kurbannya kalau jual. Maka siapa yang tidak boleh jual kulit? Satu, peserta kurban. Yang kedua, peserta kurban itu kan tidak potong sendiri. Dia serahkanlah hewan kurban dengan duit itu kepada panitia kurban. Harusnya kan peserta itu motong sendiri. Tapi peserta sudah serahkan kepada panitia. Maka panitia kurban disebut wakil dari peserta kurban. Wakil dia. Maka termasuk panitia pun tidak boleh menjual kulit kurban. Tidak boleh. Itu disepakati seluruh ulama yang 3 mazhab. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 3 mazhab itu sepakat. Apapun alasannya, tidak boleh jual kulit kurban. Baik peserta kurban maupun wakil peserta kurban. Itu yang kita sebut namanya panitia.
Tapi selain 2 orang iko, boleh Pak Bu jual. Selain 2 orang kok. Misal, Bapak Ibu panitia kurban. Bapak Ibu juga peserta kurban. Ambo bukan panitia, bukan pula peserta kurban. Ditelepon nama ke Pak Haji Safirin. Wan, iko ada kulit. Kulit sapi ndak ada. Ndak Pak. Ambil lah. Ambo payah ambil. Seandainya kerak tu Pak. Mudah-mudahan yo kan. Itu kan. Berarti panitia kurban ngasih ke ambo kulit. Iko Pak. Pertanyaannya, boleh tak kulit tu ambo jual? Boleh. Karena ambo bukan peserta, ambo juga bukan panitia. Kulit itu diberikan ke ambo. Iko kulitlah milik ambo. Maka kalaupun ambo jual, sah. Boleh. Itu Pak. Yang tidak boleh itu, dia peserta atau dia panitia. Karena panitia itu statusnya wakil dari peserta kurban. Nah, itu Bapak Ibu. Artinya, kalau nak jual juga, kan kadang kita kan banyak alasan tuh. Kalau masalah kulit kok tiok kurban, ikolah cuma masalah kurban. Kalau dipotong kecil-kecil, kelak dibagikan sama rato, dibuang orang. Mubazir alasannya. Kalau dibagikan kelak 1 orang, ya tidak adil. Yang lain dah banyak tidak juga. Tidak adil. Kan itu alasan kita mako nak jual. Memang ada yang membolehkan jual itu, cuma Imam Hanafi. Yang membolehkan jual kulit kurban itu Imam Hanafi. Tapi ada syarat pula dari Imam Hanafi. Boleh jual kulit kurban, syaratnya apa? Hasil duit dari penjualan itu seluruhnya sedekahkan. Sedekahkan ke fakir. Itu syarat dari Imam Hanafi. Kalau juga ndak jual, karena kan kurban itulah niat sedekah. Jangan nak jual, habis ngambil keuntungan. Udah jual, tapi balikkan lagi ke fakir. Tidak boleh diambil untuk panitia. Tidak boleh diambil untuk peserta. Serahkan ke fakir. Itu pun kece Imam Hanafi kalau nak jual. Dengan alasan tadi. Tapi imam mazhab yang 3, mayoritas ulama tadi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa haram menjual. Karena hadisnya jelas. Man ba'ajil data udhiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala idhiyatalah, maka tidak ada sembelihannya kurban baginya. Nah, disikol dipahami oleh 3 imam kau tadi. Tak boleh, apapun alasannya. Naknya mubazir, naknya tidak adil, pokoknya bagikan aja. Maka Bapak Ibu, siapa yang nak kulit? Ambo. Udah Bapak Ibu dapat kulit, tapi Bapak Ibu tidak dapat daging. Selesai urusan. Iya kan? Biar adil. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi, kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i, tidak boleh jual. Tidak boleh jual. Nah, itu pembagian dari masalah kulit. Jadi, tidak boleh apapun alasan nak jual. Nah, atau hubungilah di RT kita kok siapa yang bisa masak jange misalnya. Ya udah, ambillah kau kurbannya. Tapi mungkin kalau dapat daging, tidak yo. Karena kan dah cukup misalnya. Ya sudah. Makanlah jange itu. Tidak usah makan daging. Itu Bapak Ibu. Atau boleh kesepakatan. Cak mana kau Bapak Ibu, para peserta kurban. Kulit kau cak mana? Ambon naknya. Ya udah bagi. Bagi 7. Atau bagikanlah, serahlah panitia. Ya udah bagi. Yang tidak boleh jual. Itu aja Pak. Gara-gara panitia jual, gara-gara itu pula kurban tidak sah. Dihitung sebagai sembelihan biasa. Jadi panitia amanah. Jangan sampai menjadi sebab kekecewaan para peserta kurban. Karena ada itu Pak. Peserta dan tidak lagi kurban di masjid itu. Ngapa? Panitia rupanya jual kulit. Akhirnya orang tidak percaya lagi nak kurban di masjid di tempat itu. Ada kasus tuh. Berhentilah ke situ. Jual ke panitia. Ketahuan tuh setelah kurban. Karena panitia jualnya diam-diam. Maka ya udah akhirnya orang tidak percaya lagi nak kurban di situ. Cari masjid yang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Artinya panitia kurban itu penyambung amanah bagi peserta kurban. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada hadis Nabi. Kata Nabi, ikolah pentingnya kurban itu Pak.
Kata Nabi, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri. Ida ada amal pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, illa, kecuali satu, ihraqid dam, mengalirkan darah. Ya Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Amal yang paling Allah cinta tanggal 10 Zulhijjah itu cuma satu, yang paling Allah cinta. Apa? Berkurban. Cuma itu amal paling Allah cinta. Walaupun Bapak Ibu berkurban, tidak berkurban, tapi misal Bapak Ibu sedekah melebihi harga seekor hewan kurban, lebih Allah cinta orang berkurban. Misal Bapak Ibu, ambo pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, berkurban. Kurban tadi harganya 2.500.000. Sementara Bapak Ibu, Ustadz Masyhuri tidak berkurban di tanggal 10 Zulhijjah. Tapi Ustadz Masyhuri sedekah 1 miliar. Misalnya. Amin. Agak susah amin nampaknya. Ustadz Masyhuri 10 Zulhijjahnya tidak berkurban. Tapi sedekah 1 miliar. Mana yang paling Allah cinta? Ambo yang berkurban walaupun harganya cuma 2.500.000. Karena hadis tadi kata Nabi, amal yang paling Allah cinta di hari raya kurban, Idul Adha itu, cuma satu yang paling Allah cinta. Ngalirkan darah, berkurban. Maka kata Nabi, dia datang kelak. Fainau ya'ti yaumal qiyamah. Datang kelak hewan yang kita kurbankan itu kelak pada hari kiamat. Itu Bapak Ibu. Bikuruniha. Datangnya lengkap kayak tanduk-tanduknya. Wa asfaliha dan kuku-kukunya. Wa as'ariha rambut-rambut bulunya. Jadi kendaraan kita Pak. Bayangkan tanduk, bulu, kuku. Iko kalau kita perhatikan, iko tidak dipakai orang. Ya kan Pak Bu? Bulu, mana ada nak orang nak gulai bulu sapi, sop bulu sapi. Mana ada sop bulu sapi? Sop buntut masih ada orang. Tanduk, mana ada orang nak tanduk sapi, tanduk kambing? Gulai tanduk kambing, tidak ada. Kuku pun saya itu, dibuang. Artinya, Nabi katakan, bagian hewan kurban yang dibuang aja. Tanduk, kuku, bulu. Datang kelak pada hari kiamat jadi saksi untuk kita. Apalagi jelai-jelai dagingnya. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka disebut dalam hadis lain, likulli sa'rin hasanah. Saking hebatnya pada kurban Pak Bu, setiap bulu hewan yang kita kurbankan, satu pahala. Bayangkanlah berapa bulu hewan kurban. Pernah Bapak Ibu ngitung bulunya? Rasanya tidak terhitung. Itulah pahala yang kita dapat. Maka pahalanya Bapak Ibu kurban itu. Ternyata Bapak Ibu sudah Allah berikan pahala khusus untuk orang berkurban. Sebelum saking cepatnya dipotong hewan, sebelum darah itu kenai tanah, Allah sudah memberikan pahala untuk orang berkurban. Masya Allah. Bayangkan tuh Bapak Ibu mulianya ibadah kurban. Jadi kalau kita perhatikan ibadah kurban kok syariat paling tua. Syariat paling tua itu kurban. Walaupun beda caranya. Kurban itu sejak zaman Nabi Adam Pak. Sejak zaman Nabi Adam rupanya. Tapi cara kurbannya bukan nyembelih hewan. Apa cara kurban? Memberikan yang terbaik kepada Allah, apa yang dia miliki. Maka dikisahkan Bapak Ibu, Nabi Adam punya anak. Ada Qabil, ada Habil. Qabil iko Bapak Ibu, Qabil iko dia petani. Tentu yang cintai hasil pertanian. Datang perintah kurban, mau tidak maunya harus berikan kepada Allah hasil pertanian. Maka Qabil taat ke Allah, tapi calak. Calaknya Pak Ibu. Apa Bapak Ibu? Nyo kasih hasil pertanian yang busuk-busuk. Petai busuk, kabau busuk, jengkol busuk. Nyo tidak busuk aja busuk. Nah cara berkurban zaman itu, zaman Nabi Adam, ditaruhlah di tengah lapang atau di bukit, di atas bukit. Ditaruh, diserahkan kepada Allah. Nah adik Qabil namanya Habil. Habil itu Bapak Ibunya tidak petani, tapi nya peternak. Pemburu peternak. Tentu yang cintai hewan ternak. Maka dia taat sempurna, paripurna. Dia serahkan mano domba yang paling gendut. Itu ditaruhlah di tengah lapang.
Nah, zaman dulu, zaman Nabi Adam, itu cara berkurban, tidak disembelih. Dari mana tahu kurban kita diterima? Siapa yang disambar oleh api? Itu kurban yang diterima oleh Allah. Nah, yang disambar api, kurbannya si Habil. Yang ngasih yang paling baik. Domba yang paling besar. Itu yang disambar api, itu yang diterima. Kurbannya Qabil, karena taat tadi calak. Ngasih yang busuk-busuk. Tidak diterima oleh Allah. Maka itulah Bapak Ibu, hewan kurban itu ada syarat. Syaratnya, biar sah, tidak boleh yang cacat. Tidak boleh buto. Atau jelas butonya. Tidak boleh pincang atau jelas pincangnya. Tidak boleh yang cacat. Tidak boleh yang dia kurus dan ada daging. Nah, iko diberi syarat Nabi, syarat hewan kurban jangan sampai kalau cacat. Tidak boleh buto, tidak boleh pincang, tidak boleh caceknya, dan tidak boleh dia kurus, tidak ada daging. Kalau nak cari murah kau tadi misal, iko murah kau nak. Tapi kau sapinya Tino, boleh tak kurban sapi Tina? Tino Pak Bu. Boleh tak Pak Bu? Ibu tidak boleh Bapak? Boleh. Jadi Ibu Bapak boleh berkurban dengan sapi Tina. Ya, boleh. Walaupun yang afdol tentu sapi lanang. Tapi kalau ditanya boleh tak? Sah tak? Sah. Baik kambing Tino, kambing lanang, sapi Tino, sapi lanang. Sah kurbannya. Itu Pak Bu. Maka sapi Tino itu agak lebih murah dibanding sapi lanang. Maka yang afdol sapi lanang. Tapi kalau ditanya sah tak sapi Tino? Sah. Yang tidak sah itu kalau cacik empek tadi syarat dari Nabi. Nah, empek kau tercacat, tidak sah. Dia cuma sembelihan biasa. Kapan waktu penyembelih itu? Dari tanggal 10 setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Kenapa itu disebut hari tasyrik? Likuli ayyamin tasyrik zabun, kata Nabi. Setiap hari tasyrik itu waktu boleh nyembelih. Hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Idul Adha tanggal 10. Berarti tanggal 11, 12, 13. Berarti iko disebut hari tasyrik. Iko masih hari raya. Maka di situ masih boleh nyembelih. Berarti hari rayanya lama tumpe hari. Maka selama empe hari kau Bapak Ibu, setiap habis sholat wajib, sunnah kita tetap bertakbir. Setiap habis sholat wajib. Kenapa? Karena masih hari raya. Maka di saat empe hari kau lah pulau haram puasa. Maka jangan terlalu soleh. Telah puasa pulau nyari hari tasyrik. Haram puasanya. Karena kita masih hari raya di hari itu. 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Lewat waktu iko, motong hewan tidak disebut kurban, sembelihan biasa. Selesai nampaknya kaji kita. Ya Pak Bu. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث